Saya sekarang berada di usia 65 tahun lebih, sebuah tahap dalam hidup yang datang begitu cepat, dan rasanya sulit untuk percaya bahwa waktu telah berlalu begitu saja. Dulu, saya merasa seperti baru kemarin saya berusia 20 tahun, penuh dengan semangat muda, harapan besar, dan impian-impian yang tak terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, saya terbangun dengan tubuh yang terus berubah setiap hari, dan memori-memori yang semakin memudar, terbentang sepanjang dekade yang panjang. Hidup ini terus berubah, dan begitu juga dengan prioritas-prioritas yang saya pegang. Saat usia bertambah, saya mulai menyadari hal yang mengejutkan tentang diri saya. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya mulai menghindari orang-orang. Padahal, itu sangat bertentangan dengan sifat saya yang dulu. Dulu, saya selalu menjadi sosok yang aktif, dikelilingi oleh teman-teman, keluarga, dan berbagai kegiatan sosial. Saya selalu hadir di setiap acara, terlibat dalam komunitas, dan menjadi seseorang yang bisa diandalkan oleh orang lain. Namun tiba-tiba, semuanya berubah. Tanpa saya sadari, saya mulai menjauh, mulai menarik diri. Awalnya, saya menutup mata terhadap perubahan ini, mengabaikannya begitu saja. Tapi sekarang, setelah merenung, saya sadar bahwa apa yang saya alami mungkin jauh lebih umum daripada yang saya kira. Izinkan saya berbagi alasan di balik perubahan ini. Chapter pertama. Waktu semakin terasa begitu berharga, lebih dari sebelumnya. Di usia saya yang kini lebih dari 65 tahun, saya menemukan diri saya memandang waktu dengan cara yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Ini bukan hanya soal angka jam atau pergeseran kalender yang berganti, tapi sebuah kesadaran yang tak terbantahkan, bahwa waktu itu terbatas dan tak bisa diputar kembali. Ketika saya masih muda, waktu terasa tak terbatas, seolah mengalir deras seperti sungai yang tanpa henti menuju horizon yang tak jelas. Saya menyia-nyiakannya begitu saja, dengan percaya diri bahwa masih ada banyak waktu. Waktu itu saya isi dengan percakapan yang ringan, hubungan yang terkesan biasa saja, dan rutinitas yang tidak memberi makna mendalam. Semua itu tampak remeh, namun kini setiap detik terasa seperti hadiah yang berharga, dan saya tidak ingin lagi memandang waktu sebagai sekadar ukuran yang terus berlalu tanpa arti. Waktu kini adalah sahabat, kadang dengan kelembutannya, terkadang dengan ketegasannya, namun selalu mengingatkan saya untuk menghargai apa yang saya miliki saat ini. Saya merasakannya di pagi yang tenang, ketika saya duduk sambil memegang secangkir kopi hangat, menyaksikan matahari perlahan terbit, dan menikmati kehangatan cangkir yang ada di tangan saya. Saya merasakannya di sore hari, ketika langkah saya pelan-pelan menyusuri jalan setapak, mendengar bunyi dedaunan yang kering di bawah kaki, bersyukur atas kekuatan yang masih dimiliki oleh tubuh saya. Dan saya merasakannya di malam hari, saat saya duduk di kursi favorit, membiarkan kenangan indah dari perjalanan hidup mengalir begitu saja dalam benak saya. Dulu, saya mengisi waktu dengan berbagai kegiatan, berkeliling dengan banyak orang, berpikir bahwa semakin sibuk hidup saya, semakin bermakna. Namun seiring berjalannya waktu, saya akhirnya sadar bahwa makna hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang saya lakukan atau seberapa banyak orang yang ada di sekitar saya. Yang benar-benar penting adalah kualitas pengalaman dan hubungan yang saya jalin. Sekarang ini saya menjadi lebih selektif dalam memilih bagaimana dan dengan siapa saya menghabiskan waktu. Saya lebih menghargai percakapan yang dalam dengan seseorang yang benar-benar memahami saya daripada menghadiri sebuah acara besar yang membuat saya merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Saya lebih melindungi waktu saya sekarang karena saya menyadari betapa tak ternilainya waktu itu. Saat masih muda, saya selalu berpikir bahwa ada hari esok untuk memperbaiki kesalahan, menghidupkan kembali persahabatan yang sempat merenggang, atau mengejar impian yang tertunda. Namun sekarang, semakin tua saya, semakin saya sadar bahwa hari esok tidak selalu datang sebanyak yang saya kira. Ini bukanlah hal yang menyedihkan, justru ini memberikan saya alasan untuk lebih menghargai setiap detik waktu yang saya miliki. Saya tidak lagi membuang-buang waktu untuk drama yang tidak berarti, percakapan yang dangkal, atau kewajiban yang tidak selaras dengan nilai-nilai saya. Sebaliknya, saya memilih untuk mencurahkan waktu pada hal-hal yang benar-benar penting. Menjaga kesehatan, mengejar minat saya,
dan berbagi waktu dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan dan cahaya dalam hidup saya. Ada kedamaian yang dalam pergeseran pandangan ini. Saya berhenti merasa bersalah setiap kali mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberi manfaat untuk diri saya. Saya tidak lagi merasa perlu memberikan penjelasan ketika memilih untuk menikmati kesendirian, alih-alih bersosialisasi. Bukan berarti saya tidak menghargai hubungan. Justru saya kini lebih menghargainya daripada sebelumnya. Fokus saya kini telah berubah. Saya menginginkan hubungan yang tulus, percakapan yang bermakna, dan hari-hari yang terasa penuh makna, bukan sekadar sibuk dengan rutinitas. Pada fase kehidupan ini, saya juga belajar untuk melepaskan penyesalan atas waktu yang telah berlalu tanpa manfaat, melepaskan dendam yang dulu terasa sangat penting, dan melepaskan dorongan untuk terus melakukan lebih banyak hal. Saya akhirnya menyadari bahwa tidak ada salahnya untuk melambat, berhenti sejenak, dan hanya menjadi. Tidak ada lagi perlombaan menuju tujuan yang tidak pernah selesai, tidak ada lagi dorongan untuk mencapai sesuatu yang akhirnya hanya membuat kita merasa kelelahan. Kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam hal-hal sederhana. Mendengarkan lagu favorit, merasakan tawa yang tulus, atau berbagi kedalaman dalam percakapan yang penuh arti. Jadi, ya, waktu kini terasa lebih berharga, namun juga lebih kaya maknanya. Saya telah berhenti terburu-buru mengejar waktu dan mulai menikmati setiap momennya. Dengan berhenti mengejar, saya malah menemukan kedamaian dan kepuasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Pada usia 65 tahun lebih, saya tidak ingin lagi membuang-buang waktu, bukan karena takut waktu akan habis, tetapi karena saya kini akhirnya mengerti betapa berharganya waktu itu. Kedua, hubungan, seperti halnya diri kita, juga berubah seiring berjalannya waktu. Seiring bertambahnya usia, hubungan kita dengan orang lain mengalami perubahan yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Beberapa hubungan semakin mendalam, berakar kuat melalui kenangan indah dan saling pengertian, sementara yang lain perlahan memudar, seperti buku yang pernah kita baca namun kini sudah tidak lagi kita buka. Di usia 65 lebih ini, saya mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan dimaksudkan untuk bertahan selamanya, dan itu tidak masalah. Apa yang saya pelajari adalah bahwa orang-orang yang tetap berada dalam hidup kita di fase ini, biasanya adalah mereka yang benar-benar berharga. Ketika saya masih muda, hubungan adalah segala-galanya. Saya dikelilingi oleh teman-teman, kolega, tetangga, dan berbagai kenalan. Saya selalu berusaha untuk menjaga hubungan, menjadi bagian dari segala hal yang lebih besar. Saya mengingat setiap ulang tahun, selalu hadir di setiap acara, dan berusaha agar semua orang merasa diperhatikan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa menjaga hubungan yang tidak selalu memberi timbal balik ternyata menguras begitu banyak energi. Hidup memiliki cara unik untuk menguji ketahanan hubungan sosial kita. Beberapa orang menjauh, sibuk, atau berubah dalam cara yang membuat sulit untuk tetap terhubung. Beberapa hubungan berakhir dengan luka, sementara yang lainnya hanya memudar begitu saja. Dulu, saya mengambil kehilangan ini secara pribadi, bertanya-tanya apa yang bisa saya lakukan agar hubungan itu tetap terjalin. Namun sekarang, saya memahami bahwa setiap perjalanan hidup menarik kita ke arah yang berbeda-beda. Ada orang yang datang dalam hidup kita untuk sebuah alasan, ada yang hanya singgah di musim tertentu, dan ada yang memang ditakdirkan untuk bertahan seumur hidup. Menyadari perbedaan ini memberi saya ketenangan. Namun bukan hanya orang lain yang berubah, saya pun berubah. Saya bukan lagi orang yang sama seperti saat berusia 40 atau 50 tahun. Prioritas saya telah berubah. Saya kini lebih menghargai kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan. Saya tidak lagi memiliki kesabaran untuk drama atau hubungan yang terasa berat sebelah. Dulu saya berpikir bahwa selalu ada untuk semua orang adalah tanda kesetiaan sebagai teman atau keluarga. Kini, saya sadar bahwa hubungan sejati harus bersifat timbal balik. Mereka tidak menguras energi, tetapi justru memberikan kekuatan. Sekarang, saya memilih untuk memberikan waktu dan energi kepada mereka yang membangkitkan semangat saya, bukan kepada mereka yang membuat saya merasa terbebani. Meski begitu, saya tetap merasakan nostalgia terhadap hubungan yang telah memudar, teman yang dulu seperti saudara,
Tetapi kini entah di mana, atau anggota keluarga yang kini hidupnya berjalan ke arah berbeda. Ada rasa pahit manis saat mengenang mereka, tetapi saya belajar untuk menghargai hubungan itu atas apa yang pernah mereka berikan. Mereka mungkin bukan lagi bagian dari hidup saya saat ini, tetapi di masa lalu mereka pernah menjadi bagian penting dari perjalanan saya, pembantu, saya menjadi diri saya yang sekarang. Ketiga, kepercayaan menjadi lebih rumit seiring bertambahnya usia. Saya semakin menyadari betapa rapuhnya kepercayaan. Di masa muda, saya mudah percaya pada kebaikan orang dan ketulusan niat mereka. Bagaimanapun juga, perjalanan hidup mengajarkan hal-hal yang berbeda. Pengalaman pengkhianatan dan kekecewaan membuat saya lebih berhati-hati. Kepercayaan yang telah hilang sulit untuk didapatkan kembali, dan di usia 65 plus, saya menjadi jauh lebih selektif tentang siapa yang saya biarkan masuk ke dalam lingkaran saya. Bukan berarti saya menyimpan kemarahan atau dendam, saya tidak. Pengalaman telah mengajarkan saya untuk lebih waspada. Selama bertahun-tahun, saya pernah terluka oleh orang-orang yang tidak pernah saya duga akan menyakiti saya. Seorang teman yang ternyata lebih tertarik pada apa yang bisa saya lakukan untuk mereka daripada pada diri saya sebagai pribadi. Seorang mitra bisnis yang lebih mementingkan keuntungan mereka sendiri daripada visi yang kami bangun bersama. Bahkan anggota keluarga yang, dengan alasan yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya saya mengerti, memilih menjauh dengan cara yang meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Pengalaman-pengalaman ini memberi saya dua pilihan: menutup diri sepenuhnya atau mendekati hubungan baru dengan keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian. Saya memilih yang terakhir. Namun, kehati-hatian ini datang dengan harga yang mahal. Saat seseorang yang baru memasuki hidup saya, reaksi pertama saya bukan lagi kegembiraan atau rasa ingin tahu, melainkan kehati-hatian. Saya mulai bertanya-tanya, apa yang mereka inginkan? Apa motif mereka? Ini bukan pola pikir yang saya nikmati, tetapi ini lahir dari kebutuhan. Meski begitu, saya juga belajar bahwa kepercayaan bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang mempercayai diri sendiri. Mempercayai naluri saya ketika sesuatu terasa tidak benar, mempercayai kemampuan saya untuk menjauh dari orang-orang yang membawa energi negatif, dan yang terpenting, mempercayai bahwa tidak apa-apa untuk melindungi hati saya, bahkan jika itu berarti menjaga jarak. Meski begitu, kepercayaan masih menjadi hal yang rumit bagi saya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya bertemu dengan orang-orang yang mengembalikan kepercayaan saya pada kebaikan manusia. Kadang-kadang itu datang dalam bentuk sederhana. Seorang asing yang dengan tulus membantu saya saat saya menjatuhkan sesuatu di toko, atau seorang tetangga yang menawarkan bantuan saat cuaca buruk. Hal-hal kecil ini mengingatkan saya bahwa meskipun kepercayaan lebih sulit diberikan sekarang, bukan berarti itu mustahil. Pada tahap kehidupan ini, saya telah menerima kenyataan bahwa kepercayaan selalu menjadi keseimbangan yang rumit. Ini bukan tentang membangun tembok yang begitu tinggi, hingga tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya, tetapi tentang menciptakan gerbang yang cukup kuat untuk mencegah bahaya, namun tetap cukup terbuka untuk menerima cinta, kebaikan, dan hubungan yang tulus. Hubungan dan kepercayaan pada akhirnya telah menjadi lebih sederhana dalam kompleksitasnya. Saya menghargai segelintir orang yang benar-benar saya percayai dan menjaga batasan yang tegas dengan mereka yang belum membuktikannya. Dan meskipun saya mungkin tidak akan pernah percaya semudah dulu, saya belajar untuk lebih menghargai hubungan yang saya miliki sekarang. Di usia 65 plus, itu adalah hadiah yang pantas untuk disyukuri. Dunia terasa beda sekarang. Di usia 65 plus, dunia terasa seperti tempat yang benar-benar berbeda dari yang saya tinggali saat muda. Bukan hanya ritme kehidupan yang berubah, tetapi juga cara kita berinteraksi satu sama lain. Terkadang saya melihat sekeliling dan bertanya-tanya, kemana perginya kehangatan dan kesederhanaan dalam hubungan manusia? Saya tumbuh di masa ketika tetangga seperti keluarga besar. Kami saling mengenal dengan baik, datang tanpa pemberitahuan, untuk berbagi secangkir teh dan menawarkan bantuan, bahkan sebelum diminta. Keluarga berkumpul secara teratur, bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta dan kebahagiaan yang tulus.
Hubungan terasa lebih sederhana dan memberikan rasa memiliki tanpa perlu usaha yang berlebihan untuk menjaganya. Namun sekarang, sepertinya semua orang begitu sibuk mengejar sesuatu. Kesuksesan, pengakuan, atau sekedar bertahan dalam tuntutan kehidupan modern. Orang-orang tak lagi sering berkunjung seperti dulu. Percakapan terasa terburu-buru, seolah kita semua berpacu dengan waktu yang tak terlihat. Bahkan dalam keluarga, hubungan terkadang terasa lebih renggang, terbentang oleh jarak, baik secara fisik maupun emosional. Teknologi, meskipun membawa banyak kemudahan, juga turut mengubah cara kita berhubungan. Jangan salah paham, saya bersyukur bisa melakukan panggilan video dengan saudara-saudara saya, atau tetap terhubung dengan teman lama melalui media sosial. Namun, di saat yang sama, saya merasa layar-layar ini menciptakan penghalang di antara kita. Ada sesuatu yang tak tergantikan dalam duduk berhadapan dengan seseorang, mendengar nada suara mereka, dan merasakan kehangatan kehadiran mereka. Derasnya notifikasi berita yang terus bergulir, dan arus informasi yang tak ada habisnya, seringkali terasa melelahkan. Dunia menjadi semakin bising, tetapi di saat yang sama juga terasa semakin sepi. Ada kalanya saya hanya ingin menjauh dari semuanya, mematikan ponsel, dan tenggelam dalam keheningan pikiran saya sendiri. Lalu ada juga soal nilai-nilai hidup dunia yang saya lihat sekarang seringkali terasa asing, dengan prioritas yang begitu jauh dari apa yang dulu saya anggap berharga. Kejujuran, kebaikan, dan rasa kebersamaan. Bukan berarti nilai-nilai itu telah lenyap sepenuhnya, tetapi semakin sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk promosi diri dan persaingan tanpa akhir. Saya sering merindukan kesederhanaan masa lalu, bukan karena saya menolak perubahan, tetapi karena saya merindukan kedalaman hubungan manusia yang sejati. Dulu, hubungan yang terasa lebih kuat, tidak sekedar transaksi. Orang-orang tidak terus-menerus terdistraksi, dan ada pemahaman tak terucapkan bahwa waktu dihabiskan bersama adalah sesuatu yang berharga. Namun, saya juga menyadari bahwa nostalgia seringkali membuat masa lalu tampak lebih indah dari kenyataannya. Hidup memang tak pernah sempurna, dan setiap zaman punya tantangannya sendiri. Tetapi seiring dunia terus bergerak maju, saya menemukan diri saya semakin menarik diri. Bukan karena rasa pahit, melainkan karena saya ingin tetap memegang erat hal-hal yang masih terasa nyata dan bermakna bagi saya. Kesendirian bukan kesepian. Di masa muda, saya sering menyamakan kesendirian dengan kesepian. Menghabiskan malam sendirian terasa tak tertahankan, seolah kesendirian adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Namun kini, saya memahami bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang patut dihargai. Ada perbedaan besar antara sendiri dan kesepian. Kesepian adalah kekosongan, sebuah kerinduan akan koneksi yang terasa tak terjangkau. Sementara itu kesendirian adalah keterisian, sebuah ketenangan dalam menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Di usia 65 plus saya menemukan bahwa beberapa momen paling membahagiakan dalam hidup datang dari sekedar berdiam diri, membiarkan dunia memudar di latar belakang, dan fokus pada saat ini. Dalam kesendirian, saya kembali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti duduk di dekat jendela dengan secangkir teh, sambil mengamati burung-burung berterbangan di atap rumah, merasakan hangatnya sinar matahari di wajah saat berjalan, pagi, atau mendengar suara pelepah yang jatuh saat malam tiba. Momen-momen kecil ini, meskipun tampak sederhana, memberikan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh keramaian atau acara yang ramai. Kesendirian juga memberi saya ruang untuk merenung. Di tahap kehidupan ini, kenangan menjadi sumber kenyamanan sekaligus pelajaran. Saya sering kembali ke momen-momen di masa lalu, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan rasa syukur atas pengalaman yang telah membentuk diri saya. Dalam keheningan pikiran sendiri, saya telah belajar berdamai dengan hal-hal yang dulu sulit dipahami. Meski demikian, ini bukan berarti saya sepenuhnya menutup diri dari dunia. Saya masih menikmati melihat wajah saudara-saudara saya bersinar saat mereka berkunjung, bercengkerama dengan teman lama, atau terlibat dalam hal-hal yang bermakna. Tetapi kini, hubungan-hubungan itu terasa lebih berarti karena saya memilihnya, bukan karena saya merasa berkewajiban. Saya tak lagi merasa perlu mengatakan ya pada setiap undangan, atau mempertahankan hubungan yang hanya menguras energi. Kesendirian juga membuat saya lebih menghargai hubungan yang masih ada.
Saat bersama orang lain, saya benar-benar hadir, menikmati setiap momen tanpa tergesa-gesa atau terdistraksi. Hanya ada kebahagiaan murni dalam kebersamaan, meskipun hanya sesaat. Saya percaya bahwa kesendirian mengajarkan seseorang untuk mencintai dirinya sendiri dengan cara yang tak bisa diberikan oleh pengakuan dari luar. Kesendirian menunjukkan bahwa nilai diri tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang mengelilingi atau seberapa padat jadwal sosial. Justru dalam keheningan, seseorang menyadari bahwa dirinya sudah cukup sebagaimana adanya. Di usia 65+, saya telah belajar bahwa kesendirian bukanlah tanda kesepian, melainkan tanda kekuatan. Itu adalah pilihan untuk menjauh dari kebisingan, melindungi ketenangan batin, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Dan dalam pilihan itu, saya menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bertahan lama dari yang pernah saya bayangkan. Mengapa saya sekarang menghindari orang? Pada tahap hidup saya saat ini, menghindari orang bukanlah soal kepahitan atau dendam, tetapi tentang kedamaian. Setelah lebih dari 6 dekade memberi, belajar, dan terkadang terluka, saya menyadari bahwa tidak setiap hubungan harus bertahan selamanya, dan tidak setiap koneksi layak untuk diperjuangkan. Ini adalah pelajaran yang membebaskan sekaligus pahit, sebuah kenyataan yang saya terima, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebutuhan. Sebagian besar hidup saya adalah seseorang yang selalu mendahulukan orang lain. Saya memberikan waktu, energi, dan hati dengan tulus, seringkali tanpa mengharapkan balasan. Saya ingin disukai, ingin membantu, ingin menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Untuk waktu yang lama, itu terasa benar. Saya berkembang dalam perasaan dibutuhkan, dalam hadir untuk orang lain, dalam menjadi tangan yang selalu siap menolong. Bagaimanapun juga, hidup memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan batasan. Meskipun butuh waktu puluhan tahun untuk mempelajarinya, saya pernah dikecewakan oleh orang-orang yang saya percayai, disakiti oleh mereka yang saya cintai, dan terkuras oleh hubungan yang lebih banyak mengambil daripada memberi. Ada saat-saat di mana saya mengabaikan tanda-tanda peringatan karena begitu ingin melihat sisi baik seseorang, karena saat-saat saya bertahan dalam situasi yang menggerogoti kebahagiaan, karena saya pikir itulah makna kesetiaan. Kini, di usia 65+, saya melihat segalanya dengan lebih jelas. Menghindari orang bukan berarti saya telah kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan, tetapi saya telah belajar untuk melindungi kesejahteraan diri sendiri. Saya tak lagi merasa wajib mempertahankan hubungan yang toksik atau terlibat dalam situasi yang membuat saya merasa kosong. Saya menukar hiruk-pikuk kewajiban sosial dengan ketenangan kesendirian yang bermakna, dan saya tak pernah merasa lebih damai. Saya menghindari orang yang membawa drama ke dalam hidup saya menghindari mereka yang selalu membuat segalanya tentang diri mereka sendiri, yang tak pernah bertanya bagaimana keadaan saya, atau bahkan peduli dengan jawabannya. Saya menghindari mereka yang menganggap kebaikan saya sebagai sesuatu yang tak terbatas. Dan yang paling penting, saya menghindari situasi yang membuat saya merasa lebih kecil dari diri saya yang sebenarnya. Namun demikian, ini bukan berarti saya menutup diri sepenuhnya. Saya masih menghargai hubungan yang benar-benar berarti. Teman dan keluarga yang telah teruji oleh waktu, yang hadir bukan karena mereka membutuhkan sesuatu dari saya, tetapi karena mereka peduli. Hubungan-hubungan ini sangat berharga, dan saya merawatnya dengan segala kasih sayang yang masih tersisa dalam diri saya. Saya tak lagi merasa perlu menjangkau banyak orang. Lingkaran yang lebih kecil, namun lebih dalam, sudah lebih dari cukup. Dalam beberapa hal, menghindari orang justru membuat saya lebih menghargai mereka. Ketika saya mengeluangkan beberapa waktu bersama seseorang, itu karena saya benar-benar menginginkannya, bukan karena merasa berkewajiban. Percakapan menjadi lebih bermakna, momen-momen lebih berharga, karena semuanya dipilih, bukan dipaksakan. Seringkali saya bertanya-tanya, apakah orang lain dalam kelompok usia saya merasakan hal yang sama? Apakah hanya saya, atau memang waktu secara alami membuat kita lebih selektif? Apakah kekecewaan dan pengkhianatan dalam hidup membuat kita semua lebih berhati-hati dalam menjaga hati, lebih mengutamakan ketenangan di atas segalanya? Saat melihat ke belakang, saya menyadari bahwa sebagian besar masa muda saya dihabiskan untuk mencoba memenuhi ekspektasi orang lain.
Saya ingin menjadi segalanya bagi semua orang. Teman yang baik, pasangan yang dapat diandalkan, anggota keluarga yang suportif. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat betapa melelahkannya hal itu dan betapa sedikitnya diri saya yang tersisa pada akhirnya. Sekarang, saya telah berhenti meminta maaf karena melindungi waktu dan energi saya. Saya berhenti merasa bersalah karena memilih kesendirian daripada bersosialisasi, dan saya berhenti bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan diri saya hanya karena saya membutuhkan ruang untuk bernapas, merenung, dan sekadar menjadi diri sendiri. Jika Anda berada di usia 50, 60, atau lebih, mungkin Anda juga mulai membuat pilihan serupa. Mungkin Anda mulai menjauh dari hubungan yang tak lagi membawa manfaat, atau dari situasi yang lebih banyak menguras energi daripada memberikan kepuasan. Mungkin Anda mulai menyadari bahwa Anda lebih menghargai kualitas daripada kuantitas dalam hal orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan transisi yang mudah. Terkadang rasanya seperti melepaskan bagian dari diri sendiri. Tetapi kenyataannya, tahap hidup ini adalah tentang meninggalkan apa yang sudah tak lagi sesuai. Ini tentang menciptakan ruang untuk kedamaian, kebahagiaan, dan hal-hal yang benar-benar berarti. Jika ini terasa akrab bagi Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Tidak ada aturan baku untuk menjalani tahap hidup ini. Tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua orang. Beberapa orang merasa bahagia dalam lingkaran sosial yang besar hingga usia senja mereka, dan itu luar biasa bagi mereka. Tetapi jika Anda, seperti saya, yang menemukan ketenangan dalam kesendirian dan hubungan yang lebih kecil namun lebih dalam, itu juga sama berharganya. Di usia 65+, saya belajar bahwa tidak apa-apa melepaskan hal-hal yang tak lagi bermanfaat. Tidak apa-apa untuk memprioritaskan diri sendiri, melindungi kedamaian hati, dan menjalani hidup sesuai keinginan kita sendiri. Dan dengan melakukan itu, saya menemukan kebebasan yang sebelumnya tak pernah saya sadari. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa rasa bersalah. Jadi, jika Anda merasa mulai menjauh dari orang-orang atau lebih sering memilih kesendirian, jangan melihatnya sebagai kehilangan. Lihatlah sebagai sebuah keuntungan. Ini adalah anugerah, kesempatan untuk membentuk kehidupan yang terasa benar bagi diri Anda, meskipun terlihat berbeda dari yang diharapkan orang lain. Inilah babak baru dalam hidup, babak refleksi, pertumbuhan, dan keberanian untuk hidup dengan keaslian. Semoga kita semua menemukan kedamaian yang kita cari dalam merangkul babak ini. Di usia 65, saya mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian akhir, tetapi sebagai serangkaian awal yang baru. Setiap tahap membawa pelajaran, tantangan, dan keindahannya sendiri, dan tahap ini pun tak berbeda. Mapa kehidupan ini, dengan kesederhanaannya yang tenang dan refleksi yang lebih dalam, terasa seperti sebuah puncak. Waktu untuk merangkul siapa diri saya saat ini dan melepaskan hal-hal yang tak lagi penting. Ketika masih muda, hidup sering kali terasa penuh dengan urgensi, dorongan untuk terus melakukan lebih banyak, mencapai lebih banyak, dan menjadi lebih banyak. Ada kegelisahan yang mendorong ke depan, didorong oleh keyakinan bahwa masa depan menawarkan kemungkinan tanpa batas. Namun, seiring bertambahnya usia, kegelisahan itu mereda. Saya berhenti mengejar hal-hal yang ada di luar sana dan mulai lebih menghargai apa yang ada di sini saat ini. Ini bukan soal menyerah, melainkan tentang mengubah fokus. Babak ini adalah tentang kesederhanaan, menikmati momen-momen kecil yang seringkali luput dari perhatian. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela, tawa seorang anak, kehangatan pelukan seseorang yang dicintai. Momen-momen inilah yang menjadi jangkar yang mengingatkan saya pada hal-hal yang benar-benar berarti. Babak ini juga tentang refleksi. Di usia 65+, saya melihat kembali kehidupan yang telah saya jalani, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan rasa syukur. Ada kemenangan yang membuat saya bangga, kesalahan yang mengajarkan ketahanan, dan patah hati yang membentuk diri saya dengan cara yang dulu tak saya mengerti. Setiap pengalaman, sekecil apapun, telah menenun jalinan kehidupan saya. Namun babak ini bukan hanya tentang menoleh ke belakang, tetapi juga melihat ke depan. Ada kegembiraan yang tenang dalam menyadari bahwa saya masih memiliki waktu untuk mencipta, belajar, dan bertumbuh. Ini adalah saat untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang membawa kebahagiaan,
menulis, membaca, mengajar, membuat konten, menjelajahi hobi baru, dan sekadar mengeluangkan waktu untuk diam dan menikmati keberadaan. Salah satu bagian terindah dari babak ini adalah kebebasan yang menyertainya. Kebebasan untuk melepaskan ekspektasi, baik yang diberikan orang lain maupun yang selama ini saya paksakan pada diri sendiri. Saya tak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu atau memenuhi standar keberhasilan yang sewenang-wenang. Sebaliknya, saya telah menerima bahwa sekadar menjadi diri sendiri sudah cukup. Babak ini juga mengajarkan pentingnya berkata tidak. Tidak pada kewajiban yang menguras energi, tidak pada hubungan yang tak lagi bermanfaat, tidak pada tekanan untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Dengan melakukan itu, saya menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar bermakna, kedamaian, cinta, dan hubungan yang tulus. Ada keberanian yang datang seiring bertambahnya usia, keberanian untuk hidup dengan keaslian tanpa rasa bersalah. Saya tak lagi takut dinilai karena pilihan saya, atau disalahpahami karena tindakan saya. Di usia 65+, saya merasa berhak untuk memprioritaskan kesejahteraan saya sendiri, untuk mengatakan yang sebenarnya, dan untuk menjalani hidup sesuai keinginan saya sendiri. Babak ini juga tentang rasa syukur atas kehidupan yang telah saya jalani, orang-orang yang telah saya cintai, dan kenangan yang telah saya buat. Rasa syukur atas kekuatan yang telah membawa saya melewati masa-masa sulit dan kebahagiaan yang telah menerangi masa-masa indah. Rasa syukur atas kenyataan sederhana bahwa saya masih di sini, dengan lebih banyak kehidupan untuk dijalani dan lebih banyak pelajaran untuk dipelajari. Jadi, apa sebenarnya arti merangkul babak ini? Itu berarti menerima masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, menyambut masa kini dengan tangan terbuka, dan menatap masa depan dengan harapan. Itu berarti menemukan keindahan dalam hal-hal sehari-hari, menghargai hubungan yang berarti, dan melepaskan apapun yang tak membawa kedamaian. Tentu ada saat-saat kesepian, saat-saat bertanya-tanya apa yang akan datang selanjutnya, saat-saat merindukan orang-orang dan tempat-tempat yang dulu mengisi hidup saya. Namun, bahkan di saat-saat itu, ada kekuatan yang tenang. Pengingat bahwa saya telah sampai sejauh ini, dan bahwa saya memiliki semua yang saya butuhkan di dalam diri saya untuk terus maju. Di usia 65+, saya menyadari bahwa hidup bukan tentang pencapaian besar, melainkan tentang momen-momen kecil yang bermakna yang menyusun hari-hari kita. Babak ini, meskipun berbeda dari yang sebelumnya, tak kalah penting. Bahkan dalam banyak hal, babak ini terasa paling jujur, paling otentik, dan paling damai dalam perjalanan hidup saya. Merangkul babak ini bukan tentang menerima keterbatasan, melainkan tentang merayakan kemungkinan. Ini tentang menghormati kehidupan yang telah saya anugerahkan, sekaligus tetap terbuka pada apa yang akan datang. Dan yang terpenting, ini tentang menjalani hidup sepenuhnya, dengan mendalam dan tanpa rasa bersalah satu hari demi satu hari. Di usia yang telah mencapai lebih dari 65 tahun, hidup telah memberikan banyak pelajaran berharga yang jauh lebih dalam daripada sekadar jumlah apa yang kita capai atau harta yang kita kumpulkan. Seringkali, kita terlena oleh ambisi untuk memiliki lebih, bekerja lebih keras, dan mengejar tujuan yang tidak ada habisnya. Namun, dengan berjalannya waktu, saya menyadari bahwa yang jauh lebih penting adalah kualitas dari setiap momen yang kita jalani. Momen yang penuh makna, hubungan yang dibangun dengan penuh ketulusan, serta kedamaian yang kita temukan dalam hati kita sendiri. Saya belajar untuk merayakan kebahagiaan dalam kesederhanaan, menemukan kekuatan dalam kesendirian yang sebelumnya terasa menakutkan, dan merasakan kepuasan yang luar biasa ketika saya mulai memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, yang memberikan kedamaian dalam hidup. Banyak hal yang dulunya dianggap sebagai masalah besar, kini menjadi bagian kecil dari perjalanan yang lebih luas. Menghargai orang lain bukan lagi soal perasaan atau kebencian yang timbul, tetapi lebih kepada memahami pentingnya menjaga ketenangan jiwa yang telah susah payah saya temukan. Bagi mereka yang mungkin berada di jalan yang serupa, ketahuilah bahwa tidak ada yang salah dengan memilih apa yang benar-benar terasa sesuai bagi diri kita sendiri. Setiap orang punya perjalanan yang unik, dan apa yang kita pilih untuk diprioritaskan dalam hidup adalah hak kita sepenuhnya.
Babak kehidupan ini adalah milik kita untuk dijalani dengan cara yang membawa kita menuju ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Kini saatnya untuk hidup dengan keaslian, menghargai diri kita sendiri, dan menikmati setiap momen yang diberikan dengan penuh syukur. Sebagai kita melangkah maju, mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju penerimaan diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran-kebenaran hidup ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup sesuai dengan apa yang kita yakini dan ingin jalani, tanpa tekanan dari luar. Ingatlah, kebahagiaan itu bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan perjalanan yang harus dinikmati. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan semoga kita semua terus dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam setiap langkah yang kita ambil. Jaga diri, dan mari kita terus berjuang untuk hidup dengan cara yang penuh makna dan ketulusan.